Puji Tuhan, di kesempatan yang luar biasa ini, saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kelompok dalam mata kuliah Doktrin Alkitab 4, di mana kami harus menjelaskan tentang kejatuhan malaikat. Nah, saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kejatuhan malaikat itu. Pertama, sama halnya dengan penciptaan malaikat, di situ tidak dijelaskan secara jelas kapan dan bagaimana malaikat itu diciptakan. Begitu juga dengan kejatuhan malaikat. Kejatuhan malaikat pun tidak dicatat secara jelas di dalam Alkitab. Kapan malaikat jatuh, bahkan mengapa, kapan malaikat jatuh. Jadi malaikat diciptakan dan malaikat jatuh tidak secara jelas dicatat dalam Alkitab. Nah, di sini mari sama-sama kita melihat apa penyebab sampai terjadinya kejatuhan malaikat ini. Di sini saya mencatat 2 poin penyebab terjadinya kejatuhan malaikat. Yang pertama, kita bisa melihat dari kitab Yesaya 14 ayat 13 sampai 16, di mana di sini saya simpulkan bahwa kejatuhan malaikat yang pertama terjadi karena terjadinya kudeta. Ya, di dalam kitab Yesaya 14 ayat 13 sampai 16, di situ dijelaskan bahwa atau dapat kita lihat bahwa ayat ini mengatakan bahwa kita bisa melihat di sini malaikat ini memiliki hati yang ingin menyamai Yang Maha Tinggi. Bahkan malaikat ini ingin merebut kekuasaan, sehingga hal ini disebutlah kudeta. Jadi hal pertama yang membuat malaikat jatuh yaitu adalah kudeta. Kemudian hal kedua yang membuat malaikat jatuh yaitu kesombongan. Di dalam kitab Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19. Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa malaikat jatuh karena malaikat ini penuh dengan kekerasan. Malaikat ini sombong, bahkan dia memiliki kecurangan. Serta dari ayat ini kita bisa melihat bahwa malaikat itu memiliki watak yang keras di dalam dirinya. Ya, ketika malaikat jatuh, maka kejatuhan malaikat ini memiliki akibat. Ya, kita masuk ke slide berikut, yaitu akibat kejatuhan malaikat. Yang pertama, dalam Yeskiel 28 ayat 16 sampai 19 menceritakan bahwa kehilangan kekudusan malaikat kepada Allah. Yang kedua, Roma 6 ayat 23, saat itu mereka diciptakan tetapi berdosa kepada Tuhan, mereka ingin menyamai dengan nama Tuhan. Nah, yang ketiga, dalam Yeskiel 28 ayat 18, mereka dibuang dari posisinya yang semula. Nah, yang keempat, Ayub 2 ayat 2, penyesatan terjadi di bumi. Kesimpulan dari materi ini, dengan memegang teguh bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman dari Allah, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, maka tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak mengakui akan eksistensi malaikat. Malaikat adalah makhluk roh yang diciptakan pertama. Malaikat diciptakan Tuhan memiliki tingkatan pengetahuan yang lebih tinggi, yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan manusia. Malaikat dan manusia diciptakan oleh Allah memiliki kehendak bebas, sehingga malaikat mendapat memilih baginya apa akan patuh atau memuliakan penciptanya, atau malah bahwa ada sebagian malaikat yang jatuh dan apabila sebagian malaikat yang tepat kepadanya.